Di sebuah desa kecil di Martapura, Kalimantan Selatan, lahirlah seorang anak luar biasa bernama Muhammad Arsyad pada tahun 1710. Sejak kecil, Arsyad menunjukkan kecerdasan luar biasa. Dalam usia 6 tahun, ia sudah hafal Al-Quran dan mampu menafsirkan ayat-ayatnya dengan pemahaman mendalam yang bahkan membuat para ulama lokal terkejut. Kecintaannya pada ilmu membuat orang tuanya mengirimnya belajar ke Batavia, dan kemudian ke Mekah selama 30 tahun. Setibanya dari Mekah, Syekh Arsyad tak sekadar membawa ilmu fikih dan tauhid, tetapi juga kemampuan astronomi, ilmu falak, dan rahasia waktu-waktu salat yang presisi. Ia menulis kitab legendaris berjudul Sabilal Muhtadin, yang hingga kini dijadikan rujukan utama oleh umat Islam di Nusantara. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa ia juga berhasil memperbaiki sistem penanggalan Hijriyah di Kalimantan, sehingga perayaan hari-hari besar Islam menjadi lebih akurat. Kepulangannya membawa perubahan besar. Ia mendirikan banyak surau, mengajarkan tata cara ibadah yang benar, dan menantang praktik-praktik syirik yang masih banyak dilakukan rakyat Banjar saat itu. Bahkan para dukun yang dulu disegani perlahan beralih menjadi muridnya. Dalam satu malam di desa Kuin, ia berhasil menyadarkan lebih dari 80 orang dengan hanya satu majelis, membuat wilayah itu dijuluki Kampung Cahaya oleh rakyat. Namun peran terbesarnya tak hanya dalam hal agama. Ia juga menjadi penasihat utama Sultan Tahmidullah II dan menyusun undang-undang kerajaan berbasis syariat Islam. Ia mengajarkan agar keadilan tak hanya berlaku di istana, tetapi juga di pasar dan ladang. Suatu ketika, ia menghentikan eksekusi seorang petani yang difitnah mencuri, hanya dengan menanyai saksi sambil membaca raut wajah mereka, sebuah metode yang kini dianggap mirip deteksi psikologis modern. Meskipun dihormati dan memiliki kuasa, Syekh Arsyad memilih hidup sederhana di rumah kayu kecil dekat Sungai Martapura. Ia menolak hadiah emas dari kerajaan, dan lebih memilih menerima kitab, kertas, atau tinta dari para pengikutnya. Hingga wafatnya pada tahun 1812, ia tetap mengajar tanpa meminta bayaran. Makamnya kini menjadi pusat ziarah, namun lebih dari itu, warisan intelektual dan moralnya terus hidup di hati umat Islam Kalimantan. Jejak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bukan sekadar kisah ulama, tapi kisah seorang revolusioner spiritual yang menaklukkan kegelapan dengan cahaya ilmu. Namanya harum tak hanya karena mukjizat, tetapi karena dedikasi, perjuangan, dan cintanya pada umat. Hingga kini, setiap gema azan di Tanah Banjar adalah pantulan dari suara dakwahnya yang tak pernah padam.